Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 11 MIA 1, 11 MIA 2, dan 11 IIS. Apa kabar kalian anak kelas 11? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-12 dengan judul materi tentang ajaran sosial gereja atau ASG. Nah, sesudah Konsili Vatikan kedua, muncullah beberapa atau ada 10 ajaran sosial gereja atau ASG yang kita kenal saat ini. Ajaran sosial gereja ini termasuklah di dalamnya yaitu ensiklik para paus atau uskup. Nah, ajaran sosial gereja mengembangkan ajaran-ajaran di bidang sosial yang bersifat ke bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tampaknya dilupakan atau tidak pernah diketahui oleh sebagian besar orang Katolik di Indonesia. Karena itu, pada materi ini kita akan melihat uraian yang mendalam tentang ajaran sosial gereja, yakni yang pertama, rerum novarum atau kondisi gereja. Jadi ajaran sosial gereja ini bersifat ke bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Nah, yang pertama itu dari rerum novarum atau kondisi kerja, di mana rerum novarum merupakan ensiklik dari Paus Leo ke-13 pada tahun 1891 yang berbicara tentang pelayanan bagi kaum miskin, hak-hak para buruh, peranan milik pribadi, kewajiban para buruh dan majikan, kembali ke moral Kristiani dan apa peranan pemerintah. Semua ini mesti berperan untuk bekerja sama membangun masyarakat yang adil. Nah, catatan sejarah dalam ensiklik Rerum Novarum dari Paus Leo ke-13 dikatakan bahwa pemerasan hebat dan kemiskinan yang luar biasa dialami para buruh di Eropa dan Amerika Utara pada akhir abad ke-19. Ini untuk ensiklik yang pertama ya, akhir abad ke-19 mendesak Paus Leo ke-13 menulis ensiklik Rerum Novarum atau kondisi kerja. Para buruh termasuklah di sini. Dokumen ini diilhami oleh kegiatan yang dilakukan Serikat Freeport atau Freeport Union, sebuah gerakan aksi sosial Katolik di Jerman dan atas permintaan-permintaan dari hierarki di Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Jadi yang menciptakan ensiklik yang pertama ini atau surat kepausan ini yaitu Paus Leo dalam ensikliknya Rerum Novarum. Kalau dalam buku paketmu bisa kamu buka halaman 89. Silakan kamu buka 89, di situ terdapat tentang ajaran-ajaran sosial gereja. Nah, kita lanjut yang kedua. Ensiklik yang kedua ini tentang Quadragesimo Anno atau pembangunan kembali tentang tatanan sosial. Nah, kalau dikatakan pembangunan kembali tatanan sosial, bahwasanya mendorong gereja atau berhubungan tentang gereja. Nah, ensiklik ini juga dikeluarkan oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1931 yang berbicara tentang mendorong gereja menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berubah. Yang kedua, memberikan inspirasi pada ilmu sosial Kristiani. Yang ketiga, usaha membantu kelas-kelas bawah untuk semakin bergerak. Yang keempat, gereja berperan membantu masalah sosial dan ekonomi serta menegaskan adanya tanggung jawab dari hak milik. Paus sendiri menganjurkan kesatuan antara modal dan tenaga kerja, mendesak
pentingnya peningkatan taraf hidup kaum miskin, dan perbaikan tatanan sosial yang didasarkan pada pembentukan kembali kelompok-kelompok kerja dan keahlian. Nah, catatan sejarah menyatakan dan mengatakan bahwa pada ensiklik yang kedua ini yang dikeluarkan dalam rangka peringatan 40 tahun ensiklik Rerum Novarum. Jadi ensiklik yang kedua ini 40 tahun sesudah keluarnya ensiklik Rerum Novarum atau kondisi kerja. Nah, di mana Paus Pius yang ke-11 menulis dan menerbitkan ensiklik ini pada masa depresi hebat yang menggoncangkan dasar ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan tajam, dia mengkritik penyalahgunaan baik kapitalisme maupun komunisme dan berusaha menyesuaikan ajaran sosial Katolik dengan keadaan-keadaan yang sudah berubah. Ia mempertajam keprihatinan gereja terhadap para buruh yang melarat sampai mencakup struktur-struktur yang menekan mereka. Nah, kita lanjut. Ensiklik yang ketiga, Mater et Magistra atau Orang Kristiani dan Kemajuan. Nah, dalam ensiklik yang ketiga ini juga dikeluarkan oleh Paus, yaitu Paus Yohanes ke-23. Nah, Mater et Magistra atau Orang Kristiani dan Kemajuan Sosial ini adalah ensiklik dari Paus Yohanes ke-23 yang berbicara tentang pengupahan yang adil, subsidiaritas pertanian, perkembangan ekonomi, peranan gereja, kerjasama internasional, dan sosialisasi. Nah, catatan sejarah mengatakan bahwa Paus Yohanes ke-23 ini menerbitkan ensiklik Mater et Magistra dalam rangka menanggapi masalah kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin yang ada di dunia. Ensiklik ini diterbitkan untuk memperingati 70 tahun terbitnya ensiklik Rerum Novarum atau kondisi gereja dari Paus Leo ke-13. Paus Yohanes ke-23 juga menginternasionalisasikan ajaran sosial Katolik karena dalam ensiklik ini untuk pertama kalinya dia menelaah situasi negara-negara yang belum sepenuhnya menjadi negara industri. Nah, kita masuk ke ensiklik yang keempat atau poin yang keempat, ensiklik Pacem in Terris atau perdamaian dunia. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 sama ya dengan ensiklik yang ketiga ini tadi, sama-sama dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Ensiklik ini muncul dalam suasana mencekam yang sedang melanda dunia. Abad ke-20 merupakan abad penuh pergolakan, suatu abad yang dikuasai oleh egoisme manusia. Dalam abad itu terjadi banyak pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Begitu banyak terjadi pertumpahan darah, korban berjatuhan dan tak terhitung jumlahnya. Diawali oleh revolusi ekonomi yang melanda beberapa negara. Ajaran Karl Marx menjadi dewa yang menguasai sebagian dunia. Di sana muncullah materialisme yang ada pada saat itu. Itulah untuk poin yang keempat ini. Catatan sejarah tentang Pacem in Terris atau perdamaian dunia dalam bahasa Indonesia tentang menegakkan perdamaian yang universal berdasarkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kebebasan merupakan sebuah ensiklik kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 juga ya, sama. Jadi poin ketiga, 4, dan 5 ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Satu orang yang mengeluarkan ini yaitu Paus Yohanes ke-23. Ensiklik ini tersebut merupakan suatu gereja yang menolak segala bentuk kekerasan, peperangan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang ditekankan dalam ensiklik, yaitu penolakan terhadap hal-hal yang berlawanan dengan perdamaian,
Kita masuk poin kelima, Gaudium et Spes, gereja di dunia modern. Dalam Konsili Vatikan kedua merupakan tonggak pembaruan hidup gereja Katolik secara menyeluruh. Gaudium et Spes menaruh keprihatinan secara luas pada tema hubungan gereja dan dunia modern. Nah, kita masuk ke ensiklik yang keenam atau poin yang keenam, Populorum Progressio, yang artinya kemajuan bangsa-bangsa. Nah, ensiklik Paulus yang keenam ini diterbitkan atau dikeluarkan pada tanggal 26 Maret tahun 1967, yakni Populorum Progressio atau kemajuan bangsa-bangsa adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paulus yang keenam tentang perkembangan orang-orang dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Ensiklik ini juga dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1967. Dokumen ini menyinggung berbagai prinsip ajaran sosial gereja dan ajaran sosial Katolik, hak akan upah yang adil, hak dan keamanan pekerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak akan bergabung dengan serikat pekerja dan melakukan unjuk rasa di sebagian jalan terakhir. Itulah untuk poin yang keenam atau ensiklik yang keenam ini. Dikeluarkan pada tanggal 26 Maret tahun 1967 oleh Paulus yang keenam. Nah, kita lanjut ensiklik yang ketujuh. Atau poin yang ketujuh ini tentang ensiklik Octogesima Adveniens, yang artinya panggilan untuk bertindak. Nah, pada ensiklik yang ketujuh ini, Octogesima Adveniens ini panggilan untuk bertindak, surat apostolik Paulus yang keenam pada tanggal 15 Mei tahun 1971. Jadi, ensiklik yang ketujuh ini keluar pada tanggal 15 Mei 1971, di mana Octogesima Adveniens adalah insipil dari 14 Mei 1971, surat apostolik ditandatangani oleh Paulus yang ke-6. Jadi ensiklik ke-6 dengan ke-7 ini yang mengeluarkan itu oleh Paulus yang ke-6. Untuk Kardinal Maurice Roy, Presiden Dewan Kepausan untuk Awam dan dari Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Surat tersebut adalah salah satu dokumen magisterial pertama yang menyebutkan topik pelestarian lingkungan, sebuah isu yang cukup baru. Arti Octogesima adalah yang ke-80. Maksudnya, surat apostolik ini dimaksudkan untuk memadai usia Rerum Novarum yang ke-80. Paulus yang ke-6 menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Soal-soal yang berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu sebab lainnya kemiskinan baru, seperti orang tua, cacat, dan kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ensiklik yang ke-8 atau poin yang ke-8, Conveniens ex Universo, berhimpun dari seluruh dunia, atau lebih tepat dikenal Justitia in Mundo, Justice in the World, atau Sinode para Uskup di dunia pada tanggal 30 November 1971. Jadi ensiklik yang ke-8 ini, Conveniens ex Universo ini dikeluarkan pada tanggal 30 November 1971, di mana dunia sedang berhadapan dengan problematika atau problem ataupun masalah tentang keadilan. Untuk pertama kalinya boleh disebut demikian, Sinode para Uskup menaruh perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan keadilan. Para uskup pada saat itu berhimpun dan bersidang serta menelurkan keprihatinan terhadap keadilan dalam tatanan dunia. Misi gereja pada saat itu, tanpa ada suatu upaya konkret dan tegas mengenai tindakan perjuangan keadilan, tidaklah internal atau integral. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah juga mencakup pula datangnya keadilan. Dokumen ini banyak diinspirasikan
kerajaan Allah. Dokumen ini banyak dispasikan oleh seruan keadilan dari gereja-gereja di Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Secara khusus, pengaruh pembahasan tema liberation atau oleh para uskup Amerika Latin di Medellín, Colombia. Keadilan ini merupakan dimensi konstitutif pewartaan Injil. Itulah untuk poin yang ke-8 atau ensiklik yang ke-8 ini tentang convenience ex universo atau berhimpun dari seluruh dunia. Kita masuk ke ensiklik yang ke-9 atau poin yang ke-9 ini tentang laborem exercens yang artinya kerja dan dunia. Nah, dalam ensiklik yang ke-9 ini, laborem expression ini kerja manusia, di mana ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua di tahun 1981 mengenai pekerjaan manusiawi. Ensiklik ini merupakan bagian dari sebuah kumpulan tulisan yang dikenal dengan nama Ajaran Sosial Katolik, yang asal-usulnya bisa ditelusuri pada dokumen Rerum Novarum yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 di tahun 1891. Untuk ensiklik yang ke-9 ini juga tentang laborem exercens ini, kerja manusia, di mana pada saat Yohanes Paulus kedua menulis ensiklik ini pada tahun 1981, kesempatan ulang tahun ke-90 ensiklik Leo ke-13 Rerum Novarum pada pertanyaan tentang tenaga kerja itu ditandatangani oleh Paus itu sendiri, Paus Paulus yang kedua ini pada tanggal 14 September pada saat pesta salib suci. Di dalamnya ia mengembangkan konsep martabat manusia dalam pekerjaan, penataan dalam 4 poin: subservience, bekerja untuk manusia, keunggulan pekerja atas seluruh instrumen dan pengkondisian yang secara historis merupakan dunia kerja, dan hak asasi manusia sebagai faktor penerus dari semua proses sosial ekonomi, teknologi, dan produktif yang diakui, dan beberapa elemen yang dapat membantu semua orang mengidentifikasi Kristus melalui pekerjaan mereka sendiri. Itulah untuk poin yang ke-9 ini tentang laborem experience atau kerja manusia. Nah, untuk poin yang ke-9 ini itu ditujukan kepada umat manusia juga, yang artinya atau ditegaskan untuk spiritualitas kerja. Nah, kita lanjut ke ensiklik yang terakhir, ensiklik ke-10 atau poin yang ke-10 ini tentang solicitudo rei socialis, yang artinya keprihatinan sosial. Nah, dalam ensiklik ini dikeluarkan juga oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, sama dengan yang ke-9 ini ya, ensiklik yang ke-9 dan ke-10 itu sama-sama dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, atau solicitudo rei socialis atau keprihatinan sosial. Ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes kedua itu juga pada tanggal 30 Desember 1087. Ensiklik ini ditulis dalam hubungan dengan keprihatinan sosial bagi perayaan tahun ke-20 atau Populorum Progressio. Ensiklik ini menyajikan berbagai perbedaan antara kemajuan dan pembangunan dan menegaskan bahwa pembangunan yang sejati tidak dapat dibatasi pada penggandaan barang dan jasa, pada apa yang dimiliki seorang, tetapi mesti memberikan keadilan bagi kepenuhan keberadaan manusia. Dengan demikian, corak moral dari pembangunan yang nyata ditampakkan secara jelas oleh Yohanes Paulus kedua, seraya menunjukkan pada moto kepausan Paus Pius yang ke-12. Itu dia ke-10 ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus tentang ajaran-ajaran sosial gereja. Jadi ajaran-ajaran sosial gereja itu menyangkut atau yang di dalamnya tentang ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan oleh para paus atau uskup Roma. Termasuklah itu surat kegembalaan dari Santo Petrus sebagai paus yang pertama.
Nah, mari baik anak-anak kelas 11 kita amati gambar berikut. Nah, inilah ensiklik yang Bapak jelaskan tadi. Ini Paulus yang ke-6. Nah, ini ensiklik yang pertama yang telah Bapak jelaskan tadi, ensiklik Rerum Novarum. Yang dikeluarkan oleh Paus Leo yang ke-13. Nah, inilah ensiklik Rerum Novarum atau kondisi kerja. Dan inilah ensiklik yang kedua. Kita amati bersama ya. Ini ensiklik yang kedua atau ensiklik Guargesimo Anmo atau pembangunan kembali tatanan sosial. Ini dia yang dikeluarkan oleh Paus Pius yang ke-6 pada tahun 1931. Ini ada lagi ensiklik Mater et Magistra yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus yang ke-23. Ini juga ada ensiklik berikutnya Pacem in Terris tentang perdamaian dunia yang dikeluarkan Paus Yohanes juga, Paus Yohanes ke-23. Ada juga ensiklik berikutnya. Ini dia bentuk bendera dengan bangunan yang ada bangunan Uskup Roma atau di Italia. Nah, Gaudium et Spes atau perdamaian, Gaudium et Spes atau gereja di dunia modern. Ini ada juga Populorum Progressio yang artinya kemajuan bangsa-bangsa yang dikeluarkan oleh Paus Paulus yang ke-6 pada tanggal 6 Maret 1997. Ada Octogesima Adventis. Octogesima Adventis atau panggilan untuk bertindak yang dikeluarkan oleh Paus Paulus yang ke-6 pada tanggal 15 Mei tahun 1971. Nah, jika kita perhatikan gambar yang sisi kanan ini yang paling terakhir. Ini kira-kira gambar apalah? Nah, baik. Ini anak kelas 11, ini gambar yang sisi kanan ini tentang sinode para uskup atau rapat para uskup ya, uskup kardinal, para paus juga untuk membahas tentang ensiklik ini. Kita lanjut mengamati gambar berikutnya, ensiklik Laborem Extensiens yang artinya kerja manusia yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II. Nah, ada juga ensiklik berikutnya Sollicitudo Rei Socialisas. Nah, dikeluarkan juga oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Cantemus juga ada, Cantemus Annus atau tahun yang ke-100. Ada juga Seritas Inveniente atau amal dan kebenaran yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes, yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus yang ke-16. Nah, untuk itu Konsili Vatikan kedua juga sungguh telah memperbarui gereja dan hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemudian kita melihat hubungan antara gereja dan dunia serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Gereja menjadi terang garam dan bagi dunia, terang dan garam bagi dunia, dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Dunia tidak dihina dan dijauhi tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injil dan dunia dan mengembangkan kebudayaannya ada istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, baik anak kelas 11, untuk tugas kamu di rumah ada 2 soal. Soal yang pertama, tuliskanlah ajaran-ajaran sosial gereja sesudah Konsili Vatikan kedua. Yang kedua, jelaskan dan tuliskanlah isi ensiklik Rerum Novarum secara singkat dan jelas. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Kita lanjut minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik anak kelas 11. Terima kasih, saya Bapak Josman mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.